في الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa syarrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hissa wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurabihi wa sawabih. Wa jammilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ard. Jammilni bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biriqati rifatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih sepi, belum pada ngopi ya. Udah pada ngopi, santrian? Belum. Tengah malam, musim hujan, dingin, tapi alhamdulillah dengan keberkahan Isra Mi'raj di Koposari, hujannya alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah. Nanti kalau mengucapkan, menjawab lafaz Allah, lihat tangan saya. Kalau sudah dikepal berarti selesai jawab Allah. Siap? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi bi'abdihi layla. Al-ayah ay intaha ila akhiril ayah. Wa qala an-nabiyyu, masih sepi, belum ngopi nih. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan, kata Nabi, la yara wajhi salasun. Nanti di akhirat akan ada 3 golongan umat manusia yang tidak akan mampu melihat wajah mulianya Nabi Muhammad. Yang pertama di antara orang yang tidak akan mampu menatap wajah mulia Nabi Muhammad yaitu uququl walidain,
orang yang suka menyakiti kedua ibu bapak. Yang kedua, tariku sunnati, orang yang suka meninggalkan sunnahku, kata Nabi. Yang ketiga, mantukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu seseorang yang ketika mendengarkan disebutkan nama mulia Nabi Muhammad, orang tersebut enggan menjawab sholawat. Dan ternyata al-bakhil mantukirtu indahu falam yusalli alayya, hakikat orang yang kikir, hakikat di antara orang yang pelit, mereka hese buntut kasiran, yaitu orang yang ketika disebutkan nama mulia Nabi, orang tersebut enggan menjawab sholawat. Ulangi, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Kurang kompak. Huruf amin ada berapa semuanya? Ada 4. 1 2 3 4. Yang ternyata dari setiap huruf amin itu ada satu malaikat, yang mana para malaikat tersebut selalu mendoakan kepada orang yang selalu menjawab amin. Bagaimana kata malaikat, doanya malaikat kepada orang yang suka menjawab amin? Kata malaikat, Allahumma gfir liman yaqulu amin. Ya Allah, semoga engkau mengampuni kepada orang-orang yang mau menjawab amin. Ini contoh. Yang kedua, arti dari amin tersebut yaitu istajib doa ana. Ya Allah, semoga engkau mengabulkan setiap doa-doa kami. Amin ya Allah ya Rabbal. Ulangi, Allahumma iftah lana futuhal arifin, wafham lana fahman nabiyyin, wahfad lana hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. As'aluka bijalalika an taj'ala hadzal ma'hada ma'had Darussalam Koposari ma'hadan mubarakan wa ayyadan mahfuzan mansuran ya'tihil qasidun wa yatma'innu fihi al-talibun wa yakhshaw fihi al-'abidun wa taqirru fihi al-absar. Ya Latifu ya Sami'u ya Basir. Allahumma inna hadzal ma'hada ma'hadun mubarakun tanuru minhul ulumu wa tanzilu alaihi rahmah wa raghiba fihi talabatu bihaqqi sayyidi rasulillah. Ya Wahhabu ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Udah doa selesai ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mari sama-sama. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi
Mudah-mudahan ya Allah dengan keberkahan doa kita serta sholawat, yang pertama mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesalahannya diampuni. Mudah-mudahan dengan keberkahan doa serta sholawat ya Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit, baik sedang sakit zahir maupun sedang sakit batin, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan. Mudah-mudahan dengan keberkahan doa serta salawat kita pada malam hari ini, ya Allah, mudah-mudahan semua hajat kita, maksud kita, cita-cita kita, wabil khusus kepada santri-santriat Darussalam Koposari, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya Allah ya rabbal Hadratil Mukarram, para kiai, para alimin ulama, para ajengan, para muallim, ustadz wal ustadzah, wabil khusus yang saya hormati al-mukarram wal muhtaram ad-da'i ilallah sahibul ma'had Abuya Kiai Yadi Suryadi, barakallahu fi ilmih wa barakallahu fi rizkih wa barakallahu fi tuli hayatih. Amin ya Allah ya rabbal Hadratil Mukarram, kesepuhan guru saya Profesor Dr. Haji Sudirman Abbas MA. Mudah-mudahan ya Allah dengan keberkahan bertemu beliau, saya mudah-mudahan suatu saat jadi profesor. Amin. Mudah-mudahan guru kita Pak Kiai Sudirman Abbas ini mudah-mudahan oleh Allah selalu diberkahkan usianya, selalu disehatkan jasmani serta rohaninya. Mudah-mudahan segala cita-citanya dan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahkan. Para DKM, para ustadz wal ustadzah, para tokoh masyarakat yang ada di Koposari ini, mudah-mudahan oleh Allah selalu diberkahkan. Mudah-mudahan milik dan rezekinya digampangkan. Mudah-mudahan usahanya dimudahkan. Doakan juga orang tua santri, santriat yang ada di sini, mudah-mudahan semua orang tua kita usianya diberkahkan, milik rezekinya diberkahkan, usahanya, kasabnya, ikhtiarnya yang sedang membiayai kita pesantren di Darussalam ini, mudah-mudahan usaha kedua orang tua kita diberkahkan. Mudah-mudahan saya mendoakan kepada santriyin was santriyat yang ada di Darussalam Koposari, mudah-mudahan menjadi ulamaul amilin, as-salihin was-salihat. Allahumma ij'al hadzal aulada auladan salihin wa banatin salihat wa aqlan sahiha wa rizqan wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukru bi'aunillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam wal ihsan, serta nikmat yang paling utama yaitu nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah. Salawat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami bi rasulillah. Azka salati wa salami bi rasulillah. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan juga disampaikan kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, a'immatil mujtahidin, mutaqaddimin, mutaakhirin, khususan madzhabul arba'ah, imamuna Malik, Hambali, Syafi'i, Hanafi radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan mereka semua detik menit ini juga mendapatkan rahmat serta maghfirah Allah, wasilah atau pelantara doa kita semua.
dan juga mudah-mudahan kita yang ada di sini khususnya selalu dijadikan dan diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Pengen gak syafaat Nabi? Pengen gak syafaat Nabi? Siapa yang pengen? Cung semua. Santri wajib percaya akan syafaat Nabi. Mengapa? Karena syafaati, kata Nabi, yaumal qiyamati haqqun, paman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Bermula syafaatku pada hari kiamat nanti, kata Nabi, yaumal qiyamati haqqun, itu benar adanya. Paman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Siapa orang yang tidak mau beriman atau mengimani, mempercayai akan adanya syafaatku, kata Nabi, maka lam yakun min ahliha, orang tersebut bukanlah termasuk dari golonganku. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah wa syukru bi'aunillah. Kayaknya kalau udah ada makan, kata orang Sunda, cangkurileng dina bilik, culang cileng kayak udah pengen balik. Nah, boleh nggak saya berdiri? Boleh? Mohon izin Abu ya, Abah. Saya sih udah badan sekarang berkah dulu jadi santri. Saya ketika jadi santri badan saya kutilang. Tahu nggak kutilang? Kurus, tinggi, langsing. Berkah pesantren, Allah memberikan sebuah derajat kepada orang yang punya ilmu, jadi gojali, golongan jalma lintuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru bi'aunillah, pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan warga Koposari, wabil khusus Ma'had Darussalam beserta para santri-santriat, wabil khusus yang saya hormati, yang saya cintai, guru saya Abuya beserta Profesor Dr. Sudirman Abbas, dan juga para ustadz, para kiai yang lainnya bisa bersilaturahmi. Wabil khusus ada Sohibul Fadilah Ad-Da'i Kiai Asep Sunandar ya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Yang juga Ustadz Syarobi. Kemudian ini ada SAG Kisukmo Sarjana Alam Gaib ya. Alhamdulillah bisa hadir di pesantren Darussalam ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita silaturahmi yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, usia kita serta rezeki kita diberkahkan. Amin ya rabbal. Karena silaturahmi tazidu fil umri war rizki. Mudah-mudahan dengan pelantara kita silaturahmi, insya Allah usia serta rezeki kita akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke Koposari ini, ke pesantren Darussalam, sedih sebetulnya dan terharu ketika datang ke sini masih ada marhaba. Alhamdulillah, penerus estafet perjuangan alim ulama nanti di masa yang akan datang masih ada di Koposari. Ketika datang tadi ke pesantren ini masih ada marhaba, alhamdulillah. Masih ada tawasul, alhamdulillah. Masih ada zikir, alhamdulillah. Di kota sana, wabil khusus juga di Cilengsi juga ada. Banyak dan tidak sedikit orang yang tidak percaya, bahkan mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan orang yang suka bertawasul dan bersolawat. Na'udzubillahi min. Datang ke sini alhamdulillah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Udah, Nabi lagi. Kita artikan, ya Nabi, wahai Nabi, salam bermula keselamatan alaika itu tetap kepada engkau ya Rasul. Awas, kita renungi domirnya. Di situ alaika kepada Nabi langsung.
Mengapa itu dhamirna tidak alaihi, tidak alaihinna, tidak alaihim? Kita harus meyakini bahwasannya dan insya Allah pada malam hari ini ruhnya baginda Nabi besar Muhammad hadir di tengah-tengah kita, betul tidak? Amin ya rabbal alamin. Waduh, di kota sana sudah banyak itu yang melarang. Bahkan tidak sedikit yang bertanya kepada saya, Ustadz, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, bahkan tawasul, kunut subuh itu bid'ah. Saya jawab, Bapak Pak Haji, mohon maaf kalau berbicara bid'ah, Pak Haji juga udah bid'ah. Karena tidak ada dari zaman Rasul. Emangnya Pak Haji dulu ketemu sama Nabi Muhammad, bid'ah berarti Pak Haji. Nah, mohon maaf, ya. Kalau hanya sebatas tidak suka, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya orang tersebut sudah tidak suka dan mengkafir-kafirkan, itu sudah tidak boleh. Na'udzubillahi min. Mau bagaimana Islam ini maju, mau bagaimana Islam ini berkembang kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Jalankan silahkan, yang mau kunut silahkan, yang mau zikir silahkan. Tapi saya yakin di Koposari ini kunut, zikir, marhaban, tahlil. Ada yang bertanya, apa buktinya dan dalilnya ketika pahala orang yang bersedekah untuk yang masih hidup kepada orang yang sudah mati? Jawab saya, ada. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Turmudi, Adim bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat apa yanfa'uha in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Qala fa inna li mahraban. Qala fa inna li mahraban fa ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Ruwahu at-Tirmidzi. Mau dibaca Tirmidzi boleh, mau dibaca Tirmidzi boleh, mau dibaca Tirmidzi juga boleh. Nah, gitu nanti santri-santrian kalau jadi ustaz-ustazah, amin. Nanti kalau kalian nanti sudah mukim, punya ilmu dari Koposari, tolong harus bijaksana kepada masyarakat. Orang mau kunut silahkan, nggak kunut juga silahkan, tapi di sini mah kunut. Tapi nanti kalau kalian itu ada di masyarakat, harus bijaksana. Mau sholat subuh pakai kunut silahkan, nggak kunut juga nggak apa-apa kalau ke masyarakat. Yang jelek itu orang yang tidak sholat subuh. Nah, benar nggak? Di sini suka baca salawat nariyah enggak? Suka baca salawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin tamhatu bihil uqadu wa tanfariju bagus sholawat nariyah. Kalau ingin tahu kehebatan sholawat nariyah, kalau kalian ingin cerdas, baca rajin sholawat nariyah. Kalau ingin berkah rizki, baca sholawat nariyah. Kalau ingin lancar rizki, baca sholawat. Kalau ingin kalian cepat hafal Quran, baca sholawat nariyah. Guru kita, para alim ulama kita di Sukabumi ada namanya pahlawan nasional, namanya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Beliau ketika dulu dikejar-kejar oleh penjajah membaca sholawat nariyah 1 kali sampai masuk ke dalam benteng, tidak mempan ditembak oleh tentara Belanda. Masya Allah. Guru kita Abu Yadimiyati Cadasari Pandeglang Banten, ketika beliau mau tabligh akbar jalan kaki beserta santrinya, ternyata tidak tahu kalau jalan tersebut, kampung tersebut harus melintasi yang namanya sungai.
Bagaimana itu kata santrinya? Mohon maaf Abu ya, di depan kita ada sungai, ada kali. Terus bagaimana? Ya bagaimana kita nanti harus jalan? Tenang, kamu sekarang semuanya sila kayak gini nih santri ya. Sekarang merem baca sholawat nariyah 1 kali berjamaah. Kata Abu Yadimiyati. Pas begitu baca sholawat nariyah 1 kali ternyata sudah ada di seberang. Masya Allah. Amalkan oleh kita, baca sholawat nariyah 7 kali nanti di kali ya. Insya Allah kita jebur. Ini maksudnya kehebatan sholawat nariyah. Nah, kembali kepada aslul kalam. Ketika nanti di kampung ada ustadz, mohon maaf, baca sholawat nariyah, ada yang wayustasko, ada yang wayastasti, ya. Silahkan, yang jelek itu orang yang tidak suka baca sholawat nariyah. Mau wayustasko itu sama, karena fi'il mudhari mabni majhul. Kalau wayastaski fi'il mudhari mabni ma'lum, sama-sama juga sholawat nariyah. Alhamdulillah. Nah, jangan suka dilarang-larang sholawat nariyah. Nanti kalau kalian di kampung atau di masjid sholawatan, silahkan di masjid baca sholawat nariyah. Cuma jangan dicandain. Ibarat candain dulu kita waktu kecil kalau di masjid di kampung suka dicandain kan. Eling umat, yang enggak eling bukan umat, katanya gitu. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Selatan Taman Mini Indonesia Papua New Guinea. Jangan, dosa. Masya Allah. Itu sholawat nariyah itu. Ya? Jangan dilarang-larang, silakan. Apalagi wujud kitab bako. Sifat 20 santri wajib hafal. Ahlus sunnah wal jamaah itu pasti memahami yang namanya aqidatul khamsin. Apa itu aqidatul khamsin? Akidah yang 50. Mana di antaranya 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil buat Rasul, 1 yang jaiz buat Rasul. Wujud kidam baqa mukhalafatun bil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa damiyan qudrat ilmu hayat sama basar kalam kabiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalim. 20 sifat yang mustahil bagi Allah mana? Adam hudus bana mumasalatul hawadisi ihtiyaj ta'alud ajzun wa karaha jahun maut sama yudbukun ajizan karihan jahilan maitan asamma ahma abkama. 1 sifat yang jadi buat Allah yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul mana? Sidik, amanah, tabligh, batonah. 4 lagi sifat yang mustahil buat Rasul. Idib, khianat, kitman, biladah. 1 sifat yang jaiz buat Rasul yaitu al-a'radul basyariyah. Wajib hafal santri. Ngajinya kitab Johar Kalamiyah, Syahadatain, kitab Tijan. Awas itu jangan dikira-kira enteng itu kitab itu. Susah apalagi kalau kita ngaji kitab tengahnya Tijan, syarahnya Tijan, harus paham yang namanya ilmu mantik. Masya Allah. Paham tidak? Paham tidak? Kenapa? Bengong. What do you belong? Ini saya senang ini ketika datang ke pesantren. Awas, jangan pernah kita mempercayai omongan orang. Nah, kamu pesantren di mana? Darussalam Kuposari. Oh, pesantren, iya. Emang kenapa, Bu? Masalah buat lo. Gitu. Akhirnya dia jawab, santri. Langsung
itu bimoli itu ibu-ibu. Bibir monyong 5 cm. Ada yang bilang, ngapain kamu santri, gak zaman, gak level. Madesu. Masa depan suram, Masya Allah, ngahina kurang ajar ya. Santri itu tidak punya masa depan. Santri itu tidak laku. Wes, kata siapa nggak laku? Saya aja dulu di pesantren gak pernah ngaji, sekarang laku, alhamdulillah. Musim corona bukannya nggak ada yang undang, malah tambah banyak, alhamdulillah. Malam kemarin saya ngaji di Bojonggede, Bogor. Ke jalan ke Citayam, malam kemarinnya saya di Mangkalaya, di saat Sukabumi. Malam Jumat sekarang ini di Koposari, malam besok saya ke Sagaratan, ke Jampang, Sukabumi. Siangnya di Sagaratan juga, malam minggunya ke Cicantayan, malam Seninnya ke Malaysia kalau ada yang ngundang. Jauh amat ke Malaysia. Orang di Sukabumi juga mau Bogor belum habis. Kata siapa itu santri tidak laku? Awas jangan macam-macam sama santri. Santri walaupun tidak pernah ngaji tapi akalnya jalan. Ada santri Koposari pulang ke rumah. Kebetulan tetangga rumahnya itu ada rumah baru namanya Pak Haji Anu. Pak Haji Anu itu ternyata punya anak cantik. Pas begitu ini santri, orangnya kan pintar. Datang ingin silaturahmi ke rumah Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Adek, namanya siapa? Asep. Mana Asep tuh? Asep banyak di sini? Oh, semua ada di sini. Kamu baru pulang, Sep? Iya. Emang kamu mau samperin di mana? Di Darussalam Koposari. Kalau begitu sudah hafal Alpiyah dong. Alpiyah ditelan sama saya. Padahal gak pernah ngaji. Coba ini santri otaknya jalan pinter. Emang kenapa Pak Haji? Tolong dong bacain 1 bait Alpiyah. Cuma ini si Asep tahu ini Pak Haji belum pernah mesantren. Tenang Pak Haji. Berapa bait itu Alpiyah? Itu katanya 1000 bait. Jangankan 1000 bait, 1.000.000 bait saya hafal. Hebat ini komunis santri. Akhirnya ini santri pinter ini akalnya. Coba bacakan Sep Alpiyah 1 bait aja. Gampang Pak Haji, tenang. Sumal kopi ba'da daharin aula wa ududin bisyamsiun barisila. Ini hebat, ini santri pintar, jangan macam-macam sama santri. Saya santri saya. Makanya ketika datang ke sini saya nggak mau ngaji, takut nanti sama Abuya ini kualat. Saya juga datang ke sini tidak mau bicara intelektual. Bilangnya begini, bilang wah hebat, karena ada Pak Profesor di sini. Malu saya. Ya. Alhamdulillah saya bertemu di sini dengan perguruan. Kebetulan guru saya itu sahabat dekat Abuya Kasepuhan. Alhamdulillah Allah dekatkan silaturahmi kita. Alhamdulillah. Akhirnya ini Pak Haji bertanya kepada si Asep. Kalau begitu apa emang Sep itu artinya? Gampang Pak Haji. Sumal kopi kemudian ngopi. Ba'da hari setelah makan. Aula itu lebih utama. Wa ududin dan udud bisamsiu dengan udud samsu. Barisila sambil sila. Makanya silakan bapak-bapak yang belum ngopi dan udud silahkan udud. Ada yang bertanya kepada saya itu di Tati Kampung di sana. Mohon maaf Pak, apakah boleh ketika di majlis taklim atau di masjid di musola kita sedang dengarkan pengajian, tapi sambil ngopi makan-makan? Jawaban saya silahkan boleh. Lebih baik kita makan-makan ngopi di masjid, majlis taklim, di musola sambil dengerin pengajian, tapi daripada memakan barang masjid. Benar nggak? Kalau makan-makan di dalam masjid tapi sedang dengerin pengajian, daripada ngantuk, makan ngopi aja nggak apa-apa. Daripada makan barang masjid. Kalau makan-makan dalam masjid kan cucur, gorengan, cilok juga, kopi juga. Tapi kalau sudah memakan barang masjid, mik dihakan siapa? Karpet dilek-lek kata orang Sunda.
mimbar di Bandung dicuri. Makanya silahkan kalau yang belum ngopi ngopi. Setuju? Ustadz Ahmad tahu nggak? Oh iya, nama saya Ahmad Hidayat. Nggak apa-apa, nggak nanya juga ya. Nama saya Ahmad Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lang-lang buana. Ternyata santri insya Allah kalau sudah punya ilmu akan melang-lang buana. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya ditanya, apakah Anda punya dalil tentang rokok Samsu? Saya punya. Ini hadisnya hadis goler. Siapa rawinya? Ahmad Hidayat. Mana hadisnya? La jaroma bin nikmati illa masna wasulasa waruba. Tidak ada lagi rokok jarum yang terasa nikmatnya kecuali yang ada angka 2, 3, 4. Jisam saya. Allahu Akbar. Komposari. Hebat. Alhamdulillah. Makanya rokok saya sama kayak Abah Haji. 2, 3, 4. Silahkan ngaji. Kembali ke laptop. Tadi sedang bicara apa? Dalil. Oh, ini mau ngopi wah. Ada yang bertanya, apakah bermanfaat orang yang sedekah, orang yang masih hidup sedekah kepada orang yang sudah mati? Jawabannya sangat manfaat. Anib bin Abbas bersumber dari Abdullah bin Abbas. Ya, ini datang ini. Seorang laki-laki, Abdullah bin Abbas itu seorang bapak dan anak. Beliau menceritakan anak rojulan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi, sesungguhnya ibuku, tuwufiyat telah wafat. Apa yanfa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah akan bermanfaat kalau aku sedekah, yang mana insya Allah sedekahnya pahalanya untuk ibuku yang sudah meninggal? Apa jawab Rasul? Qala na'am. Oke, mohon manfaat komo, manfaat. Qala menjawab ini laki-laki, fa innali mahraban. Sesungguhnya aku ya Rasul mempunyai sebidang tanah, sebidang kebun. Fa ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Tolong ya Rasul, saksikan oleh engkau, aku akan bersedekahkan ini tanah, yang mana mudah-mudahan insya Allah pahalanya mudah-mudahan disampaikan kepada ibuku yang sudah meninggal. Jadi sedekah orang yang masih hidup kepada yang sudah mati itu bermanfaat. Sedekah, alhamdulillah. Saya itu kalau sedekah di yang namanya di perumahan itu, ya orang-orang banyak yang melarang-larang. Tahlilan katanya nggak bakalan sampai. Emang kenapa? Nggak ada dari sananya. Kalau tahlilan tidak sampai, silahkan Pak Haji meninggal duluan. Saya dari semenjak saya lahir sampai sekarang tidak pernah ada cerita bahwasannya Fatihah mental. Kenapa? Karena Fatihah pasti akan selalu sampai. Begitu, ya. Jangan pernah bilang ini Fatihah tidak akan sampai, justru akan sampai. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana santri sehat? Alhamdulillah. Udah pada pengen makan? Jam berapa sekarang? Lanjut. Sampai subuh siap? Siap. Saya nggak siap, capek. Masya Allah, alhamdulillah. Saya asli dari Taj Mahal City, Tasikmalaya City. Kebetulan rumah saya di Prancis, Peranakan, Cisaruni dekat kali. Sama kayak gini nih, Komposari. Pas rumah saya itu ada di Turki, turunan kidul. Ya. Dulu saya setelah selesai SMP di Cipasung, hijrah ke Sukabumi, ke Cisaat. Ya, pondok pesantren Sunanul Huda. Kemudian S1, S2 saya juga, saya di sana di Sukabumi. Dan kebetulan alhamdulillah
sudah mengajar menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strisip Widya Puri Mandiri Sukabumi. Alhamdulillah. Santri. Doakan mudah-mudahan saya bisa melanjutkan S3, amin. Walaupun belum punya biaya, amin ya robbal alamin. Kenapa saya berbicara seperti ini? Tolong santri jangan pernah putus asa. Ingatlah sebuah bait di dalam kitab Imriti. Silahkan mau dibaca Imriti, silahkan mau dibaca Umariyato, silahkan. Di situ ada satu bait yang sangat bermanfaat untuk kita. Idzil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ini santri tolong. Idzil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Pemudi yang baik adalah mereka yang mempunyai sebuah cita-cita yang tinggi. Siapa saja orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya kemauan, tidak punya keinginan, maka hidupnya akan sia-sia atau tidak bermanfaat. Santri punya cita-cita tidak? Siapa yang pengen jadi ustadz-ustadzah? Siapa cung? Siapa yang pengen jadi polisi? Siapa? Yang pengen jadi dokter, yang pengen jadi profesor, yang jadi presiden, bupati, gubernur. Biasanya orang kalau ditanya punya keinginan nggak? Enggak. Itu orang madesu itu. Bahasa depan awas subhanul yaum bijalluqan. Pemuda sekarang ya adalah insya Allah akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya robbal. Amin. Ini temanya apa? Isra Mi'raj. Tema judulnya apa judulnya? Jadikan sholat sebagai fondasi. Hebat santri sini pada pintar. Alhamdulillah. Suka sholat tidak? Suka sholat tidak? Mantaroka sholatan khomsin tarkuhu muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka akan dibalas kepada orang tersebut. Allah akan berikan pahala nanti dimasukkan kepada neraka jahanam. Naudzubillahi min. Santri suka berjamaah? Kalau pengen hidupnya berkah, rajin berjamaah. Kalau pengen cepat dapat ilmu, rajin kerja. Kalau pengen cepat hafal Quran, hafal kitab, rajin sholat kerja. Hebat santri di sini. Percaya tidak pahala sholat berjamaah pahalanya 27 derajat? Percaya tidak? Zikir berjamaah, berdoa berjamaah, doanya akan cepat dikabul. Percaya? Tidak sedikit zaman sekarang orang yang sok pintar. Sholat berjamaah pahalanya 27 derajat, tetapi mereka tidak pernah meyakini dan tidak percaya. Ketika sholat berdoa berjamaah, bertawasul berjamaah, tidak percaya mereka. Tidak sedikit. Ya. Kalau orang ahlus sunnah wal jamaah percaya tawasul berjamaah, berdoa juga berjamaah, apalagi sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat. Awas nanti di belakang ada yang nanya, oh ini Ustadz kayaknya galak banget. Iya, emang kenapa? Lapar. Di sini ada Pak RT, ada Pak RT, ada Pak RT, Pak RW ada. Pak Kades, Pak Camat, ada lagi di jalan, cuma nggak tahu sedang jalan dari mana dan kemana. Ini ada RT, harus semangat. Assalamualaikum, tok 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 tok, kata RT. Waalaikumsalam Pak RT, ada apa? Roda. Jadi RT harus semangat. Masa jadi RT gini, tok tok tok, assalamualaikum. Ada apa Pak RT? Ronda. Lebay ya mah. Madesu begitu madesu.
Makanya nanti kalau ada yang bertanya, itu kayaknya Mubalik tuh galak banget. Iya, karena lapar. Siap? Bohong, jangan dianggap canda. Iya. Awas nih. Ngantuk tidak? Yang ngantuk kudu silakan. Saya suka santri. Santri mah jangan banyak tidur, jangan banyak jajan. Insya Allah nanti kesuksesan di masa yang akan datang menunggu. Jangan suka istilahnya terpesona oleh hal-hal yang manis-manis. Semua santri itu harus perih dulu. Ya. Tahu tanah? Tahu? Tanah tahu? Tanah bisa dibikin apa aja? Asbak. Tukang budut ya ya. Kayaknya tukang budut ya. Bata, tahu bata? Kenteng tahu? Asalnya dari mana? Tanah. Gimana itu posisi tanah ketika belum dijadikan apa-apa? Diinjak. Wih, diinjak. Dikalai. Siap. Ini kayaknya gempar ya, Bu. Kalau ini mukanya ini gojalin saya. Ketika itu tanah sudah diolah secara matang, ada yang dibikin bata, ada yang dibikin genteng. Bagaimana itu manfaat tidak? Akhirnya apalagi seorang santri ketika sudah punya ilmu yang bermanfaat, insya Allah nanti di masyarakat akan melindungi dan mengayomi masyarakat. Amin ya robbal alamin. Lihat kenteng, lihat. Ketika sudah hebat itu kenteng, bisa melindungi siapapun. Benar tidak? Itu. Ya? Kembali ke lab. Tadi judulnya apa? Tentang rajin sholat. Mengapa? Karena as-sholatu ibaduddin. Paman aqomaha faqad aqomat. Waman tarokaha faqad hadamat. Sholat itu adalah latihannya agama. Siapa orang yang mendirikan sholat berarti mengokohkan akan agama, dan siapa orang yang meninggalkan sholat berarti orang tersebut menghancurkan agamanya sendiri. Na'udzubillahi min. Ini adalah jasa besar Nabi. Dari peristiwa hikmahnya ada Isra wal Mi'raj. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang Isra Mi'raj bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, gak ada dari sananya. Kenapa? Gak ada dari sananya. Saya jawab, emangnya Pak Haji kapan dari sana? Bawa apa dari sana? Ngapain ke sana? Kapan pulang dari sana? Bilang dia tuh, jangan gitu dong. Ya kalau jangan gitu, jangan gitu. Nah gitu, jangan gitu. Ini hebat pesantren ini. Rajab. Tahu Rajab? Adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bilang gitu? Benar. Berarti bulan yang lain tidak dimuliakan. Dimuliakan hanya di dalam kitab Ar-Rawdah karya Syekh Nawawi, karya Imam Nawawi dijelaskan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana di antaranya? 1 Muharram, yang kedua Dzul, yang ketiga Dzul Qa'dah, yang keempat Rajab. Kata orang Sunda, huruf ro ada berapa? Huruf Rajab ada berapa? 1, 2, keempat. Kata orang Sunda kirata, dikira-kira tapi nyata. Ro ranginang. Gak ada ranginang di sini. Saya nyari-nyari dari Kerimbunan gak ada. Adanya di Tasik sana. Insya Allah nanti pulangnya dibungkusin ranginang. Yang kedua Jim blue. Yang ketiga bala-bala. Ada bala-bala di sini? Banyak tadi di rumahnya Ustaz Rofi, banyak bala-bala. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi di dalam kitab Al-Bunyah karya Syekh Abdul Qadir Jailani, huruf Rajab itu ada 3. Yang pertama huruf ro. Apa itu ro? Rahmatullah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua jim yaitu judullah, artinya kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dari datangnya ketika bulan Rajab, awal bulan Rajab sampai akhirnya bulan Rajab nanti, insya Allah kita secara tidak langsung diberikan 3 anugerah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, rahmat dari Allah, kemudahan Allah, dan ketiga kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Santri, oke santri. Santri itu jangan pernah kecil-kecil hati ya. Iya, harus mampu menjadi penerus para kiai. Ya. Suasana di kota santri asik senangkan hati. Suasana di kota santri asik senang tiap pagi dan sore hari, muda-mudi bertanah rapi. Camplang Hafal nggak? Apa yang hafal apa? Yang hafal apa? Nyanyi apa nyanyi? Hei, zaman sekarang orang ketika berdoa susah nangis, ditinggalin pacar nangis. Itu karena belajar jurumiyahnya gak hatam. Al-kalamu pais lele, ngaji belum ketemu udah pengen sama cewek. Siapa sini yang berpacaran? Cekurin itu kekali. Pesantren hafalan. Ya. Hafalin bener Quran, hafalan. Kalau kita ingin hafal, jangan banyak maksiat. Ya. Syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi, ya. Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in, bertanya, datang, unjuk rasa, curhat kepada Imam Waqi, itu Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya Syekh, kenapa sih? Apa sih rahasianya kalau kita mudah untuk menghafal Quran, mudah untuk menghafal kitab? Apa jawaban gurunya tersebut? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan itu yang namanya maksiat. Awas santri, coba kalau Ustadz kan harus pesantren, sekolah harus punya pacar. Alasannya untuk memotivasi. Waduh, jadi luhur siapa? Ya? Siapa di sini yang punya pacar? Siapa? Bohong. Ya Allah. Lanjut, kembali ke laptop. Dari mana itu sholat, syariat sholat datang kepada kita? Dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini hebat. Pertama, Isra wal Mi'raj sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Bani Israel atau Al-Isra ayat 1. Baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Gitu. Kalau ada yang baca Quran jawab Allah. Santri jangan dimain-mainin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amplop jangan, awas. Dulu saya waktu jadi kori, dulu pesantren suka pengen kori di asrama itu. Ya, suka pengen kori. Temen saya itu candain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amplop. Kok amplop sih kata saya? Nanti kalau
dipanggil kori, insya Allah dapat amplop. Ya, kalau saya datang ke sini nggak dapat amplop, nggak apa-apa, nggak butuh saya. Enggak, saya mau ikhlas di sini. Alhamdulillah. Cuma Billy nanyain. Ya. Waktu itu saya ngaji dari Yasmin. Kebetulan itu yang namanya di Kedung Halang itu ada razia. Kebetulan waktu itu berangkat saya sama istri bawa mobil. Kata polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dari mana Pak? Habis ngaji dari Yasmin Kota Bogor. Buka bagasi, takut ada bom. Pas begitu dibuka bagasi, benar ada buktinya. Ada pisang, ada nasi, ada ikan, ada bakakan, ada bakeko, ada ayam induk. Kata polisi, siap, lanjut. Alhamdulillah, aman akhirnya. Pas begitu waktu itu ngaji, dipit lagi sama polisi. Waalaikumsalam. Dari mana? Habis ngaji. Buka. Pas dibuka bagasi mobil itu kosong, nggak ada. Bohong itu mah, bukan ngaji habis apel katanya. Cuma waktu ngaji kemarinnya dapat besek, dapat isi bagasi, ada ayam satu hidup. Di tengah jalan berisik, itu ayam. Ternyata kita tahu, oh satu, coba kalau dua ayamnya. Ini bohong Bang Ropi bohong, jangan dianggap canda. Alhamdulillah. Udah, kita ngaji lagi, dikit lagi ya. Sampai subuh ya. Ini hebat ayat awal ayat Bani Israel ayat 1 diawali dengan kata subhana. Saya tidak akan pernah membahas ngaji manteknya ini karena dalam ini ngaji mantek. Kayaknya selesainya sebulan nanti kalau pakai mantek. Cuma saya akan sedikit menjelaskan lewat tafsir As-Sa'labi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Mengapa di dalam surah Bani Israel ayat 1 diawali dengan kata subhana. Subhana tersebut artinya maha suci dan Allah subhanahu wa ta'ala. Allati asra yang telah memperjalankan Allah bi'abdihi kepada hambanya Gusti. Lailan pada waktu malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari mulai masjidil haram sampai masjidil aqsa. Masjidil haram itu adanya di Mekah. Masjidil aqsa adanya di Baitul Maqdis, Palestina. Allati barakna haulahu linuriyatu yang allati barakna haulahu yang kami berkahi sekelilingnya. Maksudnya apa? Linuriyahu untuk apa? Untuk memperlihatkan kami min ayatina akan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu sesungguhnya Gusti Allah wa utawi Allah Subhanahu wa taala as-sami'u yaitu zat yang maha mendengar, al-basir serta zat yang maha melihat. Innahu as-sami'ul basir. Enak gak? Kalau ngaji Quran harus nangis, sedih dihayati. Ini film nyanyi dihayati. Relakanlah kekasih, hapus air matamu. Ada show begitu saya bilang. Santri jangan suka nangis-nangis sama hal-hal yang gak jelas. Mengapa di ayat tersebut diawali dengan kata subhana? Hebat. Ini menunjukkan maha suci dan Allah. Hanya Allah hanya Allah lah yang berkehendak memberangkatkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini bukan kemauannya kanjeng Nabi, tapi kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejarahnya Isra wal Mi'raj panjang. Kalau dijelaskan pertama di dalam kitab Madarijus Su'ud, syarahnya kitab Al-Barjanji. Al-Barjanji syarahnya ada dua. Yang pertama Madarijus Su'ud, yang kedua Targhibul Mustaqim. Atau yang selanjutnya ada lagi santri suka ngaji kitab Bainama atau Dardir. Bukan Jigong, bukan. Dardir. Bainama atau kitab Qissatul Mi'raj. Ngaji pesantren. Saya juga jarang ngaji. Ya Allah, sedih saya.
Saya itu dulu di pesantren dibilangnya si hidung. Si hidung. Saya mohon maaf, guru saya, sahabat Abuya, Abah Haji. Kalau maghrib santri-santri lagi ngaji. Santri putri di sana ada 600, santri putranya 800. Saya kalau mau ngaji, kalau habis maghrib udah siap-siap pakai sarung. Dipanggil sama guru saya Pak Kiai. Ahmad sini. Kamu sekarang pakai celana, gak usah ngaji. Saya nangis. Dengerin adoman santri lagi pada nabom. Terus mau ngapain? Itu di asrama putri sekarang jadi lautan tai. Maksudnya mah toiletnya mampet semua. Mampet. Saking udah lama mampet. Kebanyakan. Akhirnya saya dipanggil. Udah kamu sekarang berangkat ke sana. Tolong itu betulin yang namanya saluran di sana. Saya dengan senang hati. Nah kalau disuruh guru itu harus mau. Jangan gini, kalau ada guru, ngumpet, lari. Pada seul. Saya ini kalau di pesantren, maaf ya, maaf. Kalau subuh-subuh datang ke Ibu Kiai, Bu Haji, punten, mohon maaf, ada cucian baju nggak? Itu santri. Ini mah, ngepel. Pada seul ya. Saya begitu datang ke asrama putri, mohon maaf ya. Pokoknya saya itu terkenal sama putri. Tapi sayangnya bukan cinta mereka, cuma omong olok-olokan. Ketika datang saya ya pakai baju cupang camping mau ke toiletnya perempuan, tahu kan karena sedang ngaji. Saya begitu tahu di situ ada muara pembuangan kloset ya, mampet. Saya orang cerdas, saya datang cari arsitekturnya yang dulu bangun itu toilet. Begitu saya ketemu itu sama yang bangun toilet, dicari mana itu muaranya, ternyata ada di situ. Dibuka itu ya, muaranya itu, pembuangan itu. Saya tarik itu, busuk. Segini. Yang ada tuh anduk, rambut, semua ada deh. Ada piramida Mesir ada di situ. Ya. Setelah saya habis seperti itu, ya, habis gitu, itu saya kan lewat asrama putih. Asrama putih gini nih, bau. Saya dengan sangat hati saya dihina terus-terusan. Ya nggak? Tapi awas santri putih jangan suka menghina laki-laki. Bisa saja kamu sekarang benci, suatu saat akan cinta. Kurang gajar, belum tahu dia siapa gue, gitu loh. Enggak. Santri harus mau kalau disuruh guru. Bagaimana datang seorang guru tercinta kiai saya, Ahmad, kamu harus ikhlas kalau disuruh ya. Insya Allah mudah-mudahan teman kamu yang pada ngaji, mudah-mudahan kamunya yang bisa nanti. Itu doa dari guru saya. Masya Allah, alhamdulillah. Awas, tidak cukup santri mengandalkan hanya sebatas otak. Awas. Kalau tidak dibarengi dengan doa dan keikhlasan serta ridho dari gurunya. Awas, walaupun nanti kalian sudah jadi profesor, doktor, gelarnya dari Cilengsi sampai Cibinong, gelarnya saking panjang. Kalau ketemu guru, cium tangan, malu, pura-pura jadi orang bodoh. Awas, itu santri. Ini banyak orang yang adab kalau ketemu guru ini. Cagur kan? Goblok gitu. Kurang ajar itu. Awas kan? Ada kayak gitu. Yakin ilmunya tidak akan berkah dan manfaat. Na'udzubillahi min. Saya orang kampung asli, bukan orang kota. Tapi saya mempunyai cita-cita, mudah-mudahan walaupun dilahirkan dari kampung, tapi insya Allah ilmu dan rezekinya harus mata. Amin ya Allah ya Rabbal. Kembali ke asul, kembali ke lab. Kehebatan dan dahsyatnya peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah memperjalankan Nabi di malam hari. Ini di mana Nabi ketika itu sedang tidur di rumah Ummu Hani. Bahkan diceritakan itu yang namanya tempat duduknya Nabi. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj bukanlah urusan akal, karena kalau dipikirkan secara akal tidak
sampai kapanpun. Tapi Isra wal Mi'raj adalah merupakan urusannya iman. Betul? Ini Nabi diperjalankan Isra wal Mi'raj itu tidak sampai 1 malam. Bahkan itu yang namanya tempat duduk Nabi masih hangat. Masih? Coba kata Ummu Hani, Muhammad, kamu habis dari mana? Diceritakan. Oh begitu, Masya Allah. Buka dalam kitab tafsir Marah Labib, tafsir Munir. Karena sekarang tafsir Munir macam-macam. Ada yang dikarang oleh Syekh Nawawi, ya namanya Marah Labib. Itu tafsir Munir, bajilin gundulnya. Kalau sekarang ada dari karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, tafsir Munir, Balaghah Jubin segini nih. Wih, hebat. Ngaji itu susah, cap. Sementara zaman sekarang orang banyak yang ngajinya lewat Hadratus Syekh Bang Google. Benar tidak? Padahal yang namanya pesantren lama, benar enggak? Lama pesantrennya. Ketika Ummu Hani bilang, Muhammad sekarang kamu mau kemana? Mau ke masjid. Mau ngapain? Mau menceritakan kepada semua orang-orang sini. Jangan Muhammad, nanti kamu ditertawakan. Betul, ketika ketemu dengan Abu Jahal, saudaranya sendiri. Akhirnya dipanggil semua kafir Quraisy, weh sini, kumpul. Muhammad orang gila lagi cerita. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya pada saat itu tidak sedikit orang yang mengolok-olok Nabi, orang yang menghina Nabi, bahkan tidak sedikit orang yang sudah beriman ikut dengan Nabi jadi murtad kembali. Tapi ketika datang ini, sebagian golongan datang kepada sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, apakah engkau percaya bahwasanya Muhammad sudah di-Isra dan Mi'rajkan? Selama apa jawaban Abu Bakar? Selama hal tersebut keluar dari lisan Nabi, saya 100% percaya. Makanya diberikanlah gelar Abu Bakar Siddiq. Hebat tidak? Makanya kalian nanti saya doakan jadi al-alim, al-allamah, ustad wal ustadah, ad-da'i ilallah, sahibul fadilah. Di sini mah hebat nih santri-santri di sini. Namanya juga bagus-bagus. Awas yang kecil hati, yang namanya Abdul Rahman jangan diganti. Ada kan orang pesantren ke sekolah, mak, mau ya? Nama tuh jelek, mak itu salah ngasih nama saya. Emang kenapa? Masa di sekolah saya dipanggilnya Omen, Omen, Omen. Padahal namanya bagus, Abdul Rahman. Ah, gak mau saya ganti namanya. Jadi apa? Jadi Emon. Ya? Nama bagus Zaki jadi Jack. Wih, itu nama-nama orang-orang gak jelas. Diambil dari bulan-bulan Masehi, Januari namanya Januar, Februari namanya Febrianti. Nggak apa-apa kalau sih ada namanya Febrianti ya. Mudah-mudahan solehah nanti. Pas begitu datang bulan Maret jadi Mak Erot. Ya. Ini ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, yang paling heran itu tidak masuk kepada akal kalau dipikirkan secara akal, yaitu ketika dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW sampai ketemu di langit pertama sampai ketujuh itu bertemu dengan para nabi kekasih Allah. Dari situ diantar oleh malak Jibril, tidak sanggup malak Jibril itu sampai mau ke alam malakut, alam jabar sampai Sidratul Muntaha. Tidak ikut, itu yang namanya malaikat Jibril. Kenapa? Karena itu bukan urusan malaikat Jibril, tetapi adalah kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad. Makanya di dalam kitab Johar Tauhid, Allahu qadirun hayyan aliman muqtadiran fi kulli hal al-mumkinat. Awas, ngaji kan? Ngaji itu santri. Sampai minum dulu ah. Sampai jam berapa ini? Jam 2. Jam 2. Walaupun gak ada kopi, ya Allah. Nanti kalau kalian jago ngopi, jago rokok, bikin bed. Sumal kopi badadaharin abdol wa ududin bisamsiun bari modal.
Hah? Hebatnya santri kayak gitu, jangan macam-macam sama santri, awas. Ya, pinter-pinter santri, kata siapa nggak pinter? Lihat dulu jam ya. Nah, dikit lagi, oke? Dikit lagi, oke? Siap. Akhirnya memberikan sebuah jasa. Nabi punya jasa dan kepada umat-umatnya, yaitu sholat yang 5 waktu. Sejarahnya sangat panjang. Ini asalnya sholat 5 waktu, yaitu 50 rokaat ketika Nabi turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Nabi dari mana Muhammad? Kamu sudah bertemu zat Allah. Terus ini ada perintah bahwasanya untuk melaksanakan sholat 50 rakaat. Balik lagi, tidak mampu umatku itu. Umat saya saja badannya tinggi-tinggi, gede-gede, tidak mampu. Akhirnya balik Nabi. Akhirnya sampai 10 rakaat. Setelah 10 rakaat balik lagi ketemu Nabi Musa, balik lagi. Akhirnya sampai 5 rakaat. Sudah 5 rakaat. Ya, ditegur lagi oleh Nabi Musa. Muhammad, yakin umatku itu nanti tidak akan pernah mampu. Umat saya saja itu yang gede-gede, yang tinggi-tinggi tidak mampu. Udah, balik lagi sana. Udah malu saya. Ternyata dengan sejarah dan jasanya Rasul, yang walaupun kita menjalankan sholat di 5 waktu tersebut, tetapi pahalanya sama dengan sholat 50 rakaat. Alhamdulillah. 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 Santri mudah-mudahan nanti jadi ahli sedekah ya. Mudah-mudahan punya ilmu sedekahkan, punya harta sedekah. Yang namanya sedekah itu umumun wa khususun min itlaq. Yang namanya sedekah banyak. Mau mengamalkan ilmu sedekah, mau ngamali apa? Mau sedekah nasi, makanan, air, sedekah, bahkan senyum pun sedekah. Awas, ada sedikit, awas. Nanti kalau kalian jadi kiai, jadi ustazah di rumah, jangan cuma ngomongin sedekah-sedekah kepada masyarakat. Ini ada satu cerita, gak apa-apa cerita lagi. Saya tidak akan pernah ngomongin orang ustaz. Ustaz itu ketika sedang mengisi pengajian di masjid dan di majlis taklim, ternyata sedang membahas surah Ali Imran ayat 92. Apa kata ustaz itu? Hei ibu-ibu sadayana, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebajikan sebelum kalian menginfakkan, mendermakan, mengeluarkan sebagian harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang telah kalian infakkan, percaya dan yakinlah tentang hal tersebut, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Jadi, kita kalau sedekah itu harus sesuatu yang dicintai. Kata ustaz itu. Tahunya datanglah yang minta-minta ke rumah ustaz. Assalamualaikum. Berarti orang yang minta karena yang baca salam macam-macam. Tadi Kori baca salamnya ancin sedikit. Assalamualaikum. Nah itu Kori. Kalau mau balik, Assalamualaikum, balik. Kalau yang sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang begini, Waalaikumsalam, RT. Yang terakhir baca salam seperti ini, Assalamualaikum. Berarti yang minta-minta, Waalaikumsalam, kata ibu kiai, karena tahu kiainya ustaznya lagi di masjid. Ada yang perlu saya bantu Bapak? Oh iya Ibu, saya ini belum makan dari pagi. Ya Allah, tunggu ya Pak sebentar. Ingat ibu ustazah ini, istri ustazah ini mendengarkan suami sedang menjelaskan tentang sedekah di masjid. Bahwa sedekah itu harus sesuatu yang dicintai. Pas masuk ke kamar ada sarung BHS. BHS itu mahal. Anjir. Mahal. Beneran, nih saya sarung BHS. Tahatus Biria. Dikasih apa yang meninggal. Kayaknya di sini saya nanti pulang mau dibaharin BHS sama Kang Robi. Amin. BHS. Kemudian dikasihlah uang cepek 100.000. Kemudian dikasihlah makanan.
Setelah itu pulang yang minta-minta. Selesai suaminya mengisi pengajian, wallahu a'lam bishawab, sholawat selesai, masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak sehat, alhamdulillah. Mau minum dulu, mau makan dulu, mau ini dulu, mau ke air dulu, Oh begitu, silakan Pak. Pas keluar dari toilet, lihat meja di kamar, sarung BHS nggak ada. Bagaimana itu? Mukanya itu ustadz tersebut marah, panggil istrinya. Lihat sarung BHS kak? Yang mana Pak? Yang di sini yang baru, masih dibungkus plastik. Oh, tadi dikasih yang minta-minta, terus dikasih uang cepet, terus dikasih makanan. Kenapa dikasih sampai yang minta-minta? Kan kata Bapak tadi di masjid, kalau sedekah itu harus sesuatu yang lebih dicinta. Gimana responnya? Itu untuk orang lain. Awas dah, ternyata susah ya susah itu. Kadang-kadang kita memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah mau'idhah, memberikan sebuah amanat yang baik kepada orang, tapi belum tentu kita juga bisa melaksanakan. Mudah-mudahan di sini santri dijadikan ustadz wal ustadzah, dan insya Allah bisa menerangi kepada lentera masyarakat, dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidna. Dua kali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidna. Sekali lagi. Allahumma fi Rajab Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidna. Amanat satu lagi, santri yang sedang belajar, yang santri baru di sini, kalau ada yang belum bisa ngaji, yang belum bisa hafalan, jangan pernah putus asa dan jangan pernah sakit hati. Insya Allah nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu. Dan saya amanat kepada pengurus, tolong bimbing adik kelasnya dengan sebaik mungkin, dengan hati yang ikhlas. Jangan banyak dilarang-larang anak-anak kecil itu, ya. Contoh, ketika saya sedang pesantren di sana di Sukabumi, di depan saya itu ada santri baru sholat, ya, bertiga. Yang satu belajar jadi imam, yang dua belajar jadi maum. Saya lagi di belakang lagi zikir. Taunya yang berjamaah ini imamnya begini, tut, maksudnya mah ketut. Gimana itu? Kata temannya yang di belakang, hei, kamu batal. Kata yang temannya sebelah kiri, hei, kamu batal. Diam aja, istiqomah itu imam itu. Gitu. Akhirnya dipegang-pegang gini, kamu batal, kamu batal. Apa jawaban yang imam itu? Diri ke belakang, kamu ngapain sih? Rame aja. Kamu tadi kentut batal. Apa jawaban yang imam? Lagian gue belum wudu, yen. Saya itu sangat senang kepada anak kecil. Biasanya anak kecil itu aset negara. Jangan pernah dilarang kalau ada anak kecil sholawatan puji-pujian di masjid. Tapi harus sedih ketika di akhir zaman ada masjid dan masjid mushola majlis taklim sudah tidak ada anak kecil. Betul? Biasanya anak kecil ya namanya juga belajar lah. Apalagi kalau ada yang namanya tahlilan. Seneng santri ya enggak? Orang lain mah Allahumma anta salam, ini mah Allahumma lantas jalan. Yeay. Biasanya peci jadi senjata. Pengalaman saya, ada yang tahlilan, kebetulan itu kacang tanah itu panas. Yuk pulang yuk, kata guru saya. Ayo pulang. Bentar, masukin. Si peci. Ya udah saya mau pulang ya. Ternyata panas di sini, kepala itu ngebul. Anjir kata saya. Biasa santri.
Ya, ada tahlilan itu biasanya datangnya belakangan, pulang. Nah, biasanya Sati seneng kalau dapat besek, benar tidak? Pulang dari tahlilan. Sallallahu ala Muhammad, seneng hatinya dapat besek ditenteng gini di jalan. Pulangnya membawa berkah. Pas dilihat, ya Allah sedikit amat, kayaknya dicuri Ustadz. Kurang ajar itu. Aduh. Wajar. Pas ya, santri. Mudah-mudahan saya doakan ini adik-adik saya mudah-mudahan jadi orang-orang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Maksud hati ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Maksud hati saya ingin lama ngaji sampai subuh tapi apa daya perut sudah kukur-kukan. Oleh karena itu mudah-mudahan mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan khusus kepada guru dan tercinta Abah Yai beserta yang lainnya para kiai mohon dimaafkan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan bisa memaklumi dan memaafkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silahkan ke ataskan tangannya. Kita berdoa ya. Berdoa. Ke ataskan semuanya wajib. Balikin. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.